menggunakan sistem otomatis yang nggak perlu pakai kunci manual lagi, tadi menggunakan pin satu kali ganda. Jadi pengen deh buatnya. Penasaran aku sih. Kalian penasaran nggak? Yuk kita langsung saja ikuti langkah-langkah dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok akan mempresentasikan perangkat otomatis berbasis Arduino yang sedang kami rancang. Namun sebelum itu, perkenalan dengan kelompok kami ya. Saya Pinastika Radian Ramadhani, absen 28. Saya Nadia Aulia, nomor absen 34. Saya Dini Hadinatira, absen 33. Saya Nadia Lisa Lestari, absen 24. Oke. Yang pertama, apa sih perangkat otomatis itu? Perangkat otomatis berbasis Arduino merupakan solusi keamanan berbasis teknologi yang memanfaatkan Arduino sebagai pengendali utama, dengan keypad sebagai alat input, kata sandi, dan LCD sebagai media informasi. Data sandi yang dimasukkan akan diproses oleh Arduino untuk menentukan akses di mana sandi yang benar akan mematikan motor servo untuk membuka kunci berangkas, sedangkan sandi yang salah membuat berangkas tetap terkunci dan menampilkan peringatan pada LCD, sehingga sistem ini mampu meningkatkan keamanan, kepraktisan, dan dalam pengamatan barang berharga. Selanjutnya, ini desain berangkas otomatis kita. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama ada Arduino, servo motor ST90, LCD 12C, infraboard, kabel jumper, breadboard, keypad 4x4, USB Arduino. Selanjutnya ada printing, cutter, dan tembak, double tip, solasi, stick es krim, tali pita, kertas. Selanjutnya kita memasuki tahap pembuatan, di mana tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu tahap untuk membuat model atau coding, dan yang tahap kedua adalah pembuatan media. Kita memasuki tahap pertama, yaitu tahap untuk menuliskan kode perintah. Sebelum kita menuliskan kode perintah, kita nyalakan terlebih dahulu laptop, kemudian install aplikasi Arduino IDE. Setelah aplikasi terinstall, kita install library yang diperlukan. Selanjutnya, kita memasuki proses coding, yang dimana kita mendeklarasikan variabel LCD dan password, kemudian memasukkan library yang sudah kita install tadi. Selanjutnya, menuliskan perintah void setup, void loop, void login, void keypad event, dan void tutup. Yang dimana void setup ini untuk menginisialisasi semua perangkat keras, void loop untuk pengulangan kode, void keypad event untuk mengatur keypad, void login untuk mengatur sandi, dan void tutup untuk menutup pintu dari berangkas. Kemudian memasuki tahap instalasi program ke perangkat, yaitu dengan menancapkan kabel USB Arduino dengan laptop. Kemudian kita mengeklik pada aplikasi Arduino, mengeklik tombol upload di sebelah pojok kiri atas. Setelah upload berhasil, akan muncul tulisan dan uploading. Kemudian kita memasuki tahap uji coba, di mana tahap uji coba ini kita menghubungkan semua komponen dengan kabel jumper, dan yang dimana komponen ini kita menghubungkan komponen Arduino Uno dengan LCD, breadboard, dan keypad. Kemudian kita memasuki tahap pembuatan media. Tahap pembuatan media yang pertama adalah tempat penyimpanan, yaitu yang ini. Kita membuat media ini sesuai ukuran
yang kita inginkan. Kemudian tempat dan letak-letakan. Nah, tempat letak-letakan kita taruh di atas tempat untuk penyimpanan tadi. Kemudian tahap finishing. Tahap finishing ini dimana kita tahap untuk mempercantik desain agar terlihat lebih menarik. Lalu kita akan masuk dalam cara penggunaan gambar otomatis ini. Gambar otomatis ini cukup mudah cara menggunakannya. Yaitu yang pertama, kita pastikan dulu nih semua komponennya itu sudah terhubung dengan baik, dan juga kabel USB ini juga sudah terhubung dengan aliran listrik. Lalu jikalau sudah terhubung dengan aliran listrik semua, kita akan memasukkan pin yang sudah kita rancang sebelumnya pada coding. Kita masukkan dulu. Lalu setelah pin sudah pas, akan membuka pintu brankas ini. Lalu jika pinnya salah, itu akan tertulis pada LCD-nya bahwa akses ditolak. Lalu untuk cara menutup brankas otomatis ini cukup dengan menggunakan kode pagar. Lalu pintu brankas otomatis ini akan tertutup sendiri. Selanjutnya saya akan memaparkan dampak dari proyek ini. Yang pertama itu dampak terhadap manusia. Yang pertama, dari sisi kemanusiaan, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna, di mana brankas ini itu bukan hanya di mana brankas ini tuh menciptakan keamanan modern yang dimana rasa kekhawatiran kita terhadap seperti kejadian kehilangan benda fisik maupun kebobolan secara manual itu dapat diminimalisir. Nah, selanjutnya yaitu pada proyek ini yaitu meningkatkan pemahaman teknologi dan keterampilan baik bagi kami sebagai pengembang perakit sistem maupun bagi pengguna yang ingin mengadopsi keamanan modern berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Kami juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, di mana kami menggunakan bahan infrabox sebagai bentuk maupun wadah brankas kami, di mana infrabox ini merupakan bahan yang ramah lingkungan juga karena dia dapat didaur ulang dan juga tahan lama. Selain itu, di efisiensi energi dan juga pengurangan limbah elektronik. Nah, dari semua komponen alat dan bahan, kelompok kami sangat mempertimbangkan bagaimana kita saat membeli maupun memutuskan apa yang kita perlukan, sehingga komponen dari brankas ini, barang-barang maupun alat lainnya itu tidak terbuang dengan sia-sia. Dan yang tidak kalah penting juga dampak terhadap ekonomi dan juga teknologi. Yang pertama yaitu inovasi dengan biaya terjangkau. Nah, dengan proyek brankas otomatis berbasis Arduino ini, dengan biaya yang sangat terjangkau, dan kami membuktikan bahwa brankas dengan sistem keamanan tinggi itu tidak selalu harganya itu yang mahal. Nah, selain itu juga dukungan terhadap kemajuan teknologi otomasi. Nah, di sini proyek brankas otomatis berbasis Arduino ini sebenarnya kedepannya itu memiliki potensi besar untuk diintegrasikan kepada para pengguna ataupun bagi kami sebagai remaja untuk masa depan yang lebih lanjut, yang kemungkinan pada masa depannya kita akan semakin digemparkan oleh teknologi-teknologi yang canggih. Nah, selanjutnya kesimpulan dari proyek yang kami buat yaitu brankas otomatis berbasis Arduino ini merupakan proyek yang menciptakan keamanan modern dengan memadukan
dengan memadukan efisiensi dan juga biaya yang terjangkau. Namun di sisi itu kami tidak hanya fokus pada keamanan juga, kami juga menekankan bahwa proyek ini membawa dampak dan juga nilai edukatif bagi masyarakat maupun kalangan remaja. Dan selain itu juga pada proyek yang kami buat memiliki aspek yang ramah lingkungan sehingga memiliki keberlanjutan di masa depan serta berpotensi untuk dikembangkan ke lebih lanjut ke sistem otomatis maupun IoT di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila pakai ada salah kata maupun salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.